Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kamila Sartika dengan nomor pokok mahasiswa 222151115 kelas 2022C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes MPD. Video yang saya buat kali ini akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Kahfi, dan pembacaan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Al-Kahfi adalah surat ke-18 di dalam Al-Quran yang berarti penghuni-penghuni gua. Memiliki 110 ayat termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Asbabun nuzul. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang, mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan Anar bin Al-Hairs, untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan Anar bin Al-Hairs ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26, seseorang pengembara, Quran surat Al-Kahfi 83-101, dan tentang ruh, Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Keutamaan surat Al-Kahfi. Yang pertama, diampuni dosa di antara 2 Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. 2. Mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Keutamaan surat Al-Kahfi berikutnya adalah umat muslim yang membacanya akan mendapatkan cahaya dan ridho Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. 3. Terlindungi dari fitnah Dajjal. Umat muslim yang bisa membaca Al-Kahfi ayat 1-10 secara rutin, maka terhindar dari fitnah Dajjal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Salah satu keutamaan membaca Quran surat Al-Kahfi pada malam Jumat adalah akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi.
Dan yang kelima, mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Setiap umat muslim wajib untuk senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Ta'ala, serta hari kiamat. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 40 dijelaskan, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Selanjutnya adalah pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab wa lam yaz'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin. Wa yubashiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa kaziba. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna za'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna lazailuna ma'alaiha so'idan juruja. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.